Sampurasun guys, di video sekarang gua mau road review untuk helm JPR ZR16 ini ya. Yang nantinya gua bakalan kasih rating, cuman ratingnya ini gua sesuaikan dengan harganya ya guys. Jadi kalau gua kasih rating 9/10 dan kalian bandingkan dengan Arai yang 9 jutaan kan itu nggak apple to apple. Jadi rating ini intinya rating di kelasnya lah gitu. Nah, yang pertama mau gua bahas yaitu desain. Ini desain ini yang nggak usah ditanya lagi lah ya. Ini udah cakep banget buat pecinta helm-helm sporty ya. Lihat dari spoilernya aja udah sporty, cuman memang nggak terlalu lebay tapi nggak terlalu simple juga. Jadi menurut gue ini masih oke lah. Nah, kekurangannya memang untuk spoiler ini tuh kalau boncengan pasti ada jedak-jeduk ke helm yang boncenger kita cuy. Terus untuk dari desainnya juga masih ada desain yang warna solid, belum ada desain motif. Buat rating gua kasih 9/10 deh. Lanjut buat bahannya ini menggunakan bahan ABS. ABS berkualitas tinggi klaim mereka. Jadi menurut gue untuk harga 290.000 ini ya sosok lah, nggak terlalu bagus, nggak jelek juga. Jadi biasa aja menurut gue, nggak ada yang spesial dari bahannya. Dan ini juga udah bersertifikasi SNI, jadi ya normal-normal aja nggak sih, nggak ada yang spesial gitu. Cuman waktu gue coba di siang hari pakai helm ini, pas gue pegang itu panas cuy. Di bagian shellnya itu panas, tapi menurut gua nggak kerasa panas sampai dalam. Jadi mungkin ya nggak tembus sampai dalam, jadi EPS-nya mungkin bagus ya. Gua juga nggak tahu. Tapi intinya helm ini nggak panas, cuman panas di luarnya aja. Jadi ratingnya mungkin gua cuman kasih 7/10 lah, karena ya biasa aja gitu. Terus yang ketiga yaitu vent. Ventnya ini aktif ya guys. Meskipun ini nggak sedingin GM King Fighter yaitu helm adem, cuman kalau ini itu ventnya yang biasa aja gitu. Tapi yang jelas di harga segini ventnya aktif dan juga bentukannya itu nggak terlalu nggak terlalu aneh, dan juga ini agak keras buat ngeklik-kliknya, tapi at least nggak letoy lah ya. Jadi gua kasih rating 8/10. Terus untuk visornya nih, visornya ini kemarin ada yang komen cuy di video gua yang unboxing helm ini, ada yang nanya, "Bang, ini mudah baret nggak kayak yang JPX Nova?" Dan gua jawab sekarang, ya betul, ini gua helm nggak gua pakai gila-gilaan ya, cuman commuting biasa aja selama 1 mingguan. Ini udah ada baret tipis ya, gua nggak tahu ini dari mana. Tapi yang jelas gua gak pernah jatuh, gak pernah nyenggol-nyenggol gitu. Tapi ini smoke visornya menurut gue recommended banget ya guys. Gue saranin mending smoke visor aja. Kenapa? Karena yang smoke ini di pagi hari, di siang hari itu nggak terlalu silau. Tapi kalau malam-malam ini tuh nggak terlalu gelap. Jadi menurut gue ini smoke visor paling solutif lah. Di harga segini ini udah enak banget. Tapi visornya ini nggak flat cuy, sama nggak cembung juga sebenarnya, tapi nggak flat. Jadi gimana, semi flat gitu. Menurut gua sih bagusnya si JPR ini mengeluarkan opsi gitu, opsi untuk flat visor biar tampilannya lebih sporty lagi gitu. Jadi karena nggak ada opsi flat visor, terus kurang durable juga karena kok tiba-tiba ada baret, gua sih pengennya ngasih rating 6/10 cuy. Tapi karena smoke visornya ini cakep banget, ditambah juga solutif banget, gua naikin lah jadi 7/10 untuk rating visornya. Nah, selanjutnya kita bahas soal busa atau fitment ya. Busanya ini gue udah bahas di video gue sebelumnya. Ini itu termasuk empuk tapi enggak halus gitu. Jadi masih agak kasar, tapi sebenarnya enggak terlalu kasar juga sih di mukanya itu. Terus untuk fitmentnya di video sebelumnya gua itu bilang ini itu harus upsize, tapi gua koreksi di video ini ternyata nggak harus upsize ya guys. Gua ini pakai XL dan setelah gua pakai selama seminggu ternyata udah mulai nyaman nih si busanya di kepala gua nih. Nah, masalahnya gua nggak tahu nih ketahanannya setahan apa busanya. Jangan-jangan nanti udah dipakai 6 bulan udah mulai letoy-letoy jadi longgar gitu. Nggak tahu ya. Jadi sementara ya gua anggap ini itu udah bisa menyesuaikan lah, jadi gak perlu upsize gitu ya guys. Tapi karena harganya juga yang terpaut murah ya guys, di 290 ribuan, gua sih mungkin beranilah untuk harga segini. Jadi gua kasih nilai 8/10 karena ini nyaman helmnya cuy.
Nah, yang terakhir yang bakalan gua bahas yaitu impresi gua selama gua pakai helm ini untuk commuting atau daily atau tempur ya. Ini sebenarnya relatif ya, jadi mungkin bakalan banyak yang kurang setuju dengan pendapat gua, tapi ya udahlah ya. Ini helm cocok buat yang kepalanya kecil. Kenapa? Karena kalau ketika gua pakai, ini tuh agak ngatung ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Ngatung itu ngangkang gitu, nggak sampai nutup ke bawah. Cuman visornya emang nutup sampai ke dagu. Jadi aman lah. Muka itu nggak akan kena angin yang bebeledagan gitu guys. Kemudian untuk pengunciannya juga menggunakan microlock, bukan double D-ring, bukan quick release. Jadi menurut gua microlock ini udah jadi penguncian paling paten buat daily ya guys, atau helm tumpur. Meskipun beberapa orang lebih suka double D-ring karena kesannya kayak helm-helm mahal bang, tapi menurut gua helm daily yang notabene untuk stop and go, menurut gua sih mending microlock gak sih? Meskipun microlock yang dipakai di sini tuh memang kelihatan dan terasa nggak premium cuy, tapi ya di harga segini ya mau berharap apa cuy? Kemudian untuk berat, ini itu termasuk helm daily yang berat ya menurut gua guys. Karena mungkin karena ada tambahan spoiler ya di belakangnya. Di ini itu bisa nyentuh di 1,3 kg. Di video gua sebelumnya udah gua liatin juga cuy. Tapi mungkin ya gue juga kurang menguasai soal ini. Tapi mungkin center of gravity dari helm ini di-develop segimana mungkin biar nyaman. Jadi nggak bikin pegal di leher. Jadi meskipun termasuk helm yang berat, ini mungkin seberat HJCR Pape 6 gua yang notabene itu adalah helm full face, tapi ini nggak bikin pegal. Mungkin ya entah di develop segimana mungkin jadi nggak bikin pegel leher lah gitu. Jadi untuk kenyamanan dari helm ini sebagai helm tempur ya atau helm daily, rasanya gue berani kasih nilai 9/10. Nggak lebay deh kayaknya angka segitu. Jadi kesimpulannya guys, overall gue suka banget sama helm ini nih, dengan keluh kesahnya ya guys. Di harga 290.000 ini gue rasa ini worth it banget sih. Kalau dibilang nambah dikit mending apa bang? Kayaknya kalau nambah dikit kalian mending beli MDS Voltus, atau mau nambah lagi GM King Fighter, atau ada lagi Ingtera ya guys, Ingtera 2, atau ada NJS Kronos juga yang gue udah pakai selama 2 tahun dan masih nyaman. Oke guys, kurang lebih kayak gitu untuk road review helm JPR ZR16 ini ya guys. Buat yang suka sama videonya bisa klik tombol like dan subscribe. Buat yang punya komentar, punya pendapat, coret-coret aja di kolom komentar ya guys. Sangat terbuka buat kalian. Oke, gua izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video gua yang selanjutnya.